Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amiruddin, SPDI MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Pendidikan. Pada di sini saya Muhammad Fuadi akan lanjutkan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baiklah, pertanyaan pertama. Hakikat pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep suatu pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam keseluruhan kehidupan manusia, sebagaimana dalam hadis yang artinya "Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat". Ungkapan ini menunjukkan bahwa pendidikan berlangsung tanpa batas, itu sejak lahir sampai manusia mengakhiri hidupnya. Pertanyaan kedua, urgensi pendidikan seumur hidup. Urgensi pendidikan seumur hidup akan memberi peluang bagi seorang untuk meningkatkan produktivitas, memelihara dan bisa mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya. Hidup di lingkungan yang menyenangkan, sehat dan memiliki motivasi dalam mendidik anak secara tepat sehingga pendidikan keluarga menjadi penting. Urgensi pendidikan seumur hidup mencakup beberapa aspek, yaitu pertama, aspek ideologis, kedua, aspek ekonomis, ketiga, aspek sosiologis, keempat, aspek politis, kelima, aspek teknologi, dan aspek psikologi dan pedagogi. Pertanyaan ketiga, implikasi pendidikan seumur hidup. Pertama, pendidikan baca tulis fungsional. Program ini tidak saja penting bagi pendidikan pada negara-negara berkembang, dan sebab masih banyak penduduk yang buta huruf. Mereka lebih senang menonton TV, mendengarkan radio, mengakses di internet daripada membaca. Namun, pengaruh iptek terhadap kehidupan masyarakat, misalnya petani, disebabkan karena pengetahuan baru mereka. Maksud dari pengetahuan baru ini dapat diproses melalui bahan bacaan utamanya. Oleh sebab itu, realisasi baca tulis fungsional minimal memuat dua hal, yaitu yang pertama, memberikan kecakapan membaca, menulis, berhitung, dan fungsional bagi anak didik. Kedua, mediakan bahwa bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimilikinya. Kedua, pendidikan vokasional sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah ataupun sebagai pendidik formal dan non-formal, karena program pendidikan yang bersifat remedial agar para lulusan sekolah tersebut menjadi tenaga yang produktif. Ketiga, pendidikan profesional. Sebagai organisasi pendidikan seumur hidup dalam kiat profesi telah tercipta yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti sebagai kemajuan dan perubahan yang ikut metodologi perlengkapan dan terminologi sikap profesionalnya. Ketiga, keempat, pendidikan searah perubahan dan pembangunan. Diakui bahwa di era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan besarnya perkembangan iptek telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat, dengan cara masak yang serba menggunakan mekanik sampai dengan cara menerobos angkasa luar. Kenyataannya, ini tentu saja mendapatkan konsekuensi menurut pendidikan yang berlangsung secara kontinu, lifelong education. Pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Di samping tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kondisi sekarang di mana pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis bagi rakyat desa maupun pemerintahannya, di negara yang demokratis diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara, pendidikan seumur hidup yang bersifat kontinu. Dalam keadaan ini merupakan konsekuensi pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang yang perlu diberikan secara konstruktif sebagai bagian konsep long life education. Dengan cara ini dapat dimanfaatkan berbasis budaya yang baik sehingga pendidikan seumur hidup dapat berjalan menyenangkan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.